Hari ini kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi terkait dengan gempa berkekuatan 6,1 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat siang. Sementara itu, gempa susulan dengan magnitudo 6,5 skala Richter juga terasa hingga Jakarta. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 skala Richter mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pusat gempa diketahui berada di 130 km timur laut dengan kedalaman 10 km. Iya, gak usah lah ya. Tahu di mana ini? Getaran gempa juga terasa hingga wilayah Jakarta. Di gedung Ainis Tower, Jakarta Pusat, durasi gempa dirasakan cukup lama oleh sejumlah karyawan. Ini merupakan gempa susulan di mana sebelumnya gempa terjadi pada pukul 11 siang dengan kekuatan 6,1 skala Richter. Gempa pertama dirasakan oleh sejumlah wilayah Semarang, Bojonegoro, Sidoarjo hingga Surabaya. Di Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro, Jatikusumo, Bojonegoro, Jawa Timur, sejumlah pengunjung dan pasien panik berlarian keluar gedung saat gempa terjadi. Setelah berhasil keluar, beberapa pengunjung masih bertahan di depan rumah sakit, sedangkan yang lainnya pergi meninggalkan rumah sakit. Kepanikan juga terjadi di Mapolda Jawa Timur, Surabaya. Anggota kepolisian dan warga berlarian keluar gedung saat gempa mengguncang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini usai rentetan gempa yang terjadi sejak siang hari ini, kami saat ini terhubung dengan Pipit Wibawanto di Tuban, Jawa Timur. Selamat malam, Pipit. Oke, Pipit, seharian ini siang tadi juga kebetulan apakah merasakan gempa? Tepat pada pukul 11.30 siang tadi, gempa berkekuatan 6,1 magnitudo melanda perairan Laut Jawa Tuban. Jadi posisi epicentrum gempa berada di 30 km timur laut dan dengan kedalaman 10 km dari dasar laut. Akibatnya sekitar 3 rumah di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Semanding, Kecamatan Soko, dan Kecamatan Bangilan ambruk. Rata-rata atap rumah warga yang ini terkena gempa rubuh atau rata dengan tanah. Hingga saat ini gempa susulan masih terjadi sedikitnya sekitar 47 kali. Hingga petang tadi masih terasa getaran gempa, namun tidak seperti siang tadi yang masih 6,1 magnitudo. Bahkan di rumah sakit di Tuban, seperti di RSUD dan Rumah Sakit NU, pasien-pasien di rumah sakit sempat panik dan berlarian keluar dari rumah sakit. Namun saat ini kondisi sudah normal. Ya, Fani? Oke, berarti gempa atau rentetan dari gempa susulan masih terjadi sampai dengan sore hari ini. Selain di rumah sakit yang notabene lokasinya terjadi kepanikan seperti kata Anda tadi, Pipit, apakah warga yang ada di jalan, mengingatkan jam-jam menjelang maghrib kan keluar rumah mencari takjil, masyarakat sedang mencari tempat untuk berbuka puasa, apakah terlihat adanya kepanikan dari mereka? Ya, benar, Fani. Hingga sore tadi menjelang berbuka puasa, warga yang rata-rata sudah keluar rumah untuk mencari takjil, rata-rata karena getaran gempa masih terasa, dan di jalan-jalan warga juga sempat berhenti untuk memantau kondisi atau keadaan gempa yang terjadi. Oke, Pipit, tadi Anda mengatakan ada sekolah yang roboh. Bisa dijelaskan kembali sekolahnya di mana dan apakah ada kegiatan pembelajaran hari itu atau saat itu? Ya, Fani. Yang roboh adalah rumah dan kandang ternak, jadi bukan sekolah. Oh, bukan sekolah? Ya. Jadi ada kabar, informasi yang kami dapat ada sekolah juga yang roboh. Itu tidak benar? Hingga saat ini informasi dari BPBD setempat belum ada informasi perkembangan terkait sekolah yang roboh terkena gempa. Oke. Terkait dengan rumah dan juga kandang ternak yang roboh itu, apakah sudah ada informasi milik siapa dan bagaimana nasib dari penghuni rumah tersebut? Baik, seperti yang berada di Kecamatan Soko, Pak Salim, korban dari rumahnya yang terkena gempa, mereka selamat sekeluarga karena pada saat terjadi gempa, mereka keluar dari rumah dan
lari menyelamatkan diri. Baik. Untuk penanganan atau mungkin mitigasi dari pemerintah daerah setempat, bagaimana? Baik, Fani. Sejak sore tadi, BPBD setempat sudah melakukan mitigasi ke lokasi-lokasi yang terkena gempa dan ke rumah-rumah warga yang terkena dampak dari gempa. Jadi BPBD setempat juga melakukan evakuasi dan membantu warga untuk mengevakuasi barang-barang yang terkena gempa. Oke, apakah juga ada informasi mungkin ada bantuan atau ganti rugi, semacam ganti rugi dari pemerintah daerah setempat untuk kerusakan yang terjadi tidak hanya di rumah warga tetapi juga tempat-tempat umum atau yang melayani kegiatan dan juga kebutuhan masyarakat umum seperti rumah sakit dan juga tempat-tempat atau institusi lainnya? Baik, Fani. Seperti biasa ketika terjadi bencana, BPBD setempat pasti melakukan memberikan bantuan terkait mungkin barang-barang seperti papan atau atap rumah atau kerangka rumah, biasanya seperti itu, Fani. Ya. Apakah juga disiapkan posko pengungsian, Pipit? Mengingat katanya atau disebutkan ada kemungkinan atau potensi gempa susulan masih akan berlangsung. Hingga saat ini warga sudah berada di rumah masing-masing, kecuali warga yang rumahnya roboh, mereka mengungsi di tetangga atau di saudara terdekat. Untuk saat ini posko belum dibangun oleh BPBD setempat, mengingat gempa yang susulan saat ini terjadi hanya kecil, tidak seperti di awal-awal tadi hingga 6,1 magnitudo. Oke, kalau Pipit sendiri siang tadi ketika terjadinya gempa, apa yang Pipit rasakan? Baik, saat siang tadi menjelang sholat Jumat terasa sekali getarannya sampai di rumah. Dan bahkan Tuban dengan tekstur tanah yang keras atau tekstur tanah yang cadas masih terasa getaran gempa yang sangat kuat. Oke, termasuk juga gempa susulan seperti apa guncangannya atau tidak terasa sama sekali? Ya, gempa susulan hingga sore tadi tepat pukul 16 juga terjadi gempa sekitar 5,2 magnitudo dan getaran gempa juga sangat terasa di jalan dan di rumah-rumah. Baik, mungkin untuk warga dan juga masyarakat yang tinggal di wilayah Tuban dan juga lokasi terdampak dari gempa, semoga tetap berada dalam kondisi yang aman dan juga mengikuti imbauan dan juga mitigasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan juga BPBD. Tapi sebelumnya terima kasih atas informasinya Pipit Wibawanto, jaga keamanan selalu. Terima kasih sekali lagi atas informasinya. Sampai jumpa.